Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai game engine. Dan untuk topik yang kami ambil yaitu CryEngine. Next slide. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Samsiati Putri dan di sini ada tim yang lain yaitu ada Asidik Aljafar dan Sri Wahyu Adintias. Next. Oke, untuk perkenalannya dari game engine CryEngine ini sendiri, CryEngine merupakan game engine yang dikembangkan oleh pengembang game dari Jerman, yaitu Crytek Industry. Nah, untuk CryEngine sendiri sudah dikenal sebagai game yang memiliki resolusi estetik yang tinggi. Untuk CryEngine sendiri sudah dikembangkan dari versi 1 hingga versi kelima. Nah, untuk contoh game yang sudah dibuat dengan CryEngine, yaitu ada Sniper, Ghost Warrior 2, dan Snow Warhorse. Nah, CryEngine sendiri juga menggunakan bahasa pemrograman C++ dan C. Untuk CryEngine sendiri sudah mendukung untuk pengembangan game dari 2 dimensi dan 3D. Nah, untuk fun fact-nya, CryEngine sendiri memiliki fitur rendering offline. Next. Nah, untuk perbandingan dari CryEngine dan juga Unity sendiri, untuk dari segi biaya, untuk Unity itu gratis hingga developer mendapatkan $100.000 per tahun dari game yang dibuat. Setelah itu, user perlu membeli langganan Plus atau Pro. Nah, untuk CryEngine sendiri gratis sampai developer mendapatkan $5.000 dari game yang dibuat. Setelah itu, pihak Crytek akan mendapatkan royalti sebesar 5%. Nah, untuk usability-nya sendiri, Unity tersedia di berbagai macam operating system seperti Windows, Mac, dan juga Linux. Nah, untuk CryEngine sendiri masih hanya tersedia di Windows. Untuk game support-nya sendiri, Unity mudah digunakan untuk sebagian besar game, khususnya untuk game vektor 3D dan juga 2D. Nah, untuk CryEngine bagus untuk 3D games, tapi tidak begitu cocok untuk game dari genre yang lain. Untuk aset store-nya, Unity tersedia banyak aset dan juga untuk berbagai macam budget. Bisa tersedia di budget tinggi, budget menengah, dan juga budget rendah. Nah, untuk CryEngine sendiri tidak tersedia banyak aset. Kalaupun ada asetnya itu biasanya budgetnya tinggi. Untuk comparison for beginner sendiri, Unity mudah untuk dipelajari dan juga banyak resource dan komunitas pendukung. Nah, untuk CryEngine sendiri tidak banyak resource dan komunitasnya pun tidak banyak jika dibandingkan dengan Unity. Nah, untuk perbandingan yang lain seperti language support, kedua dari Unity dan juga CryEngine menggunakan C# dan juga C++. Lalu untuk platform support-nya sendiri, kedua dari Unity dan juga CryEngine bisa di-deploy dan di-build di semua major platform. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interface dari CryEngine. Namun sebelumnya saya akan menerangkan mengenai sistem requirement dari CryEngine sendiri. Nah, di sini untuk sistem requirement-nya, minimum dari PC kita nanti menggunakan OS untuk run game dan juga run editornya di antara Windows 7, 8, dan juga 10. 64 bit. Nah, untuk prosesornya minimal menggunakan Intel Dual Core minimal 2 GHz dan atau AMD Dual Core minimal 2 GHz. Untuk minimal memorinya yaitu menggunakan 4 GB RAM. Untuk grafiknya minimal menggunakan Nvidia GeForce 450 series atau AMD Radeon HD 5750 series atau lebih tinggi. Untuk DirectX-nya menggunakan versi 11 dan minimal hard drive yang digunakan yaitu 8 GB. Sound card
digunakan minimal menggunakan DirectX compatible sound card with latest driver. Sedangkan rekomendasinya disarankan menggunakan OS Windows 7, 8, dan juga 10, menggunakan prosesor Intel Quad-Core i5 2300 atau AMD Octa-Core FX 8150. Saran memorinya menggunakan 8 GB RAM. Untuk grafiknya menggunakan NVIDIA GeForce 660 Ti atau lebih tinggi, AMD Radeon HD 7950 atau lebih tinggi. Nah, untuk DirectX-nya menggunakan versi 11, dan untuk hard drive-nya minimal 8 GB available space. Dan sound card yang disarankan menggunakan DirectX compatible sound card with latest driver juga. Oke, selanjutnya begini untuk di sini saya tampilkan mengenai interface dari CryEngine. Ini di halaman home terdapat beberapa menu: project, engine, asset library, dan juga vendor asset. Nah, di project ini di sini nantinya akan kita bisa buat project, dan juga untuk engine di sini ini beberapa engine yang nanti digunakan. Di sini kita menggunakan CryEngine Limited 7 versi 5.7, dan ada menu asset library. Nah, di sini nanti kita bisa ini berisi aset-aset dari game-game nantinya. Di sini saya kemarin mencoba untuk download aset dari sampel project CryEngine, Flappy Bird, seperti Flappy Bird dalam versi 3D. Dan juga ada vendor asset. Nah, untuk vendor asset ini biar kita nanti bisa menjual game yang sudah kita buat. Oke, untuk selanjutnya misal kita create project di add ini. Nah, karena sebelumnya saya sudah buka project, sebentar. Nah, sebenarnya sudah saya buka project. Di sini ada tampilan untuk pengembangan gamenya, ada menu tab barnya, dan juga ada menu untuk tools yang nantinya bisa digunakan. Tools general seperti dari untuk projectnya, save, dari navigation, arrow gitu, dan juga yang dan lainnya. Nah, di sini ada menu yang khas dari CryEngine, menu untuk buat AI, audio components, empty entities, static mesh entity, mesh, designer, version area. Dan juga ada bagian untuk level explorer, dan juga ada asset browser. Untuk asset browser ini hampir sama dengan Unity, terkait dengan folder penama foldernya. Nah, untuk nextnya di bagian scripting. Nah, untuk scriptingnya sendiri nantinya bisa menggunakan bahasa C# karena tadi sebelumnya saya membuat new project dengan bahasa C#. Untuk kode editornya kami menggunakan Microsoft Visual Studio 2019, sama seperti ketika menggunakan Unity. Nah, di sini contoh ketika saya membuat suatu script, karena belum saya otak-atik lagi, jadinya hanya ada template dari scriptnya tadi. Oke, selanjutnya nah, selanjutnya kan di kode editornya tadi sudah saya jelaskan mengenai Microsoft Visual Studio sebagai kode editor dari pengembangan gamenya. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain. Halo. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari kata salah tingkah atau kata-kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.